Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Imajinasi Misteri. Kembali saya Gepri Gurau menyajikan sebuah cerita imajinasi misteri yang kali ini mengambil judul Kuntilanak Penggoda. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe channel kita ini. Selamat mendengarkan. Arya memakilkan mobilnya di samping rumah Pak Dahlan. Arya dan Ajeng sengaja datang ke rumah Pak Dahlan untuk memarkirkan mobilnya karena hendak pergi ke kebun milik mereka yang berada tak jauh di belakang rumah Pak Dahlan. Tapi mobil tak bisa masuk ke gubuk mereka karena di sana hanya tersedia jalan setapak. Karena itulah mobil harus tinggal di samping rumah Pak Dahlan ini. Ajeng yang baru saja turun dari mobil langsung saja masuk ke dalam rumah Pak Dahlan setelah menyapa Pak Dahlan yang sedang duduk di serambi depan. Kedua keluarga itu sangatlah akrab, berawal dari Arya membeli sebidang tanah yang ditanami sawit yang baru berusia 2 tahun. Arya dan Ajeng ketika pergi ke kebun selalu menitipkan mobilnya di rumah Pak Dahlan dan istrinya Bu Minah. Karena sering berjumpa, akhirnya mereka jadi akrab. Bu Minah dan Ajeng saling cocok karena mereka sama-sama tidak punya keturunan. Bu Minah sudah menikah dengan Pak Dahlan hampir 20 tahun. Namun sampai sekarang mereka belum mendapat momongan. Sama halnya dengan Ajeng dan Arya, mereka sudah menikah 6 tahun dan juga belum mendapat momongan. Sementara Pak Dahlan merupakan seorang bapak-bapak yang sangat baik dan suka menolong. Karena itulah Arya sangat suka bergaul dengan Pak Dahlan. Sedikit banyak Arya bisa minta dilihat-lihatkan kebunnya kepada Pak Dahlan. Assalamualaikum. Ajeng memeluk Bu Minah dari belakang ketika dia sampai di dapur. Seraya memeluk Bu Minah pun tertawa cicikikan. Maklumlah Bu Minah dan Pak Dahlan jarang bersua tamu di malam hari. Sebab rumah mereka berada di pinggiran perkebunan dan jarang sekali ada orang yang bertamu di malam hari. Hanya Ajeng dan Arya lah yang sering datang ke sana untuk mengobrol-ngobrol sambil menikmati kopi panas dan sedikit gorengan. Loh, tumben kalian malam-malam kesini. Pak Dahlan bertanya kepada Ajeng. Anu loh Pak, tadi siang teleponku ketinggalan di gubuk. Makanya malam ini kami mau menjemputnya sekalian main-main kesini. Kangen sama ibu, kata Ajeng tertawa-tawa. Oh ya sudah, nanti biar Bapak temani, kata Pak Dahlan pula. Arya yang baru saja menutupi pintu mobil yang tadi dibuka Ajeng dan tidak ditutupnya ketika keluar dari mobil beranjak menuju rumah Pak Dahlan. Namun baru saja dia berada di dekat pintu rumah, dilihatnya Ajeng sudah berjalan ke arah kebun mereka. Arya tidak tega membiarkan istrinya sendirian menjemput telepon ke gubuk sebab saat ini sudah hampir pukul 8 malam. Karena itulah Arya menyusul istrinya itu. Tapi tiba-tiba Arya merasa heran karena istrinya berhenti dan langsung memeluk Arya di tengah perkebunan yang sangat sunyi dan gelap.
Walaupun ada cahaya rembulan, tapi cahaya rembulan tidaklah sama dengan cahaya matahari. Namun Arya tidak mau istrinya kecewa. Ia pun melayani pelukan istrinya. Kemudian mereka bergandengan tangan dan saling rangkul menelusuri jalan setapak menuju gubuk mereka. Diam-diam Arya sangat heran sekali dengan perubahan yang terjadi pada istrinya. Berkali-kali istrinya menciumi wajahnya sambil berjalan dan tertawa cicikikan penuh kesenangan, seolah-olah mereka sedang berpacaran saja. Tiba-tiba hujan gerimis pun datang. Mereka mempercepat langkah. Akhirnya hujan lebat pun menyusul. Mereka berlari hingga sampailah pada suatu tempat yang sama sekali tak pernah dikenali oleh Arya. Tapi karena suasana hujan, mereka harus menyelamatkan diri dari ancaman basah kuyup. Mau tak mau Arya masuk ke dalam sebuah rumah yang sama sekali Arya tidak pernah melihatnya. Walau dia sudah 3 bulan berada di sekeliling kebunnya ini. Karena kebun ini sudah dibeli Arya lebih kurang 3 bulan yang lalu. Arya masuk ke dalam gubuk itu. Loh Jeng, ini gubuk siapa ya? Arya termangu-mangu. Entahlah mas, yang penting kita nggak basah kuyup, kata Ajeng sambil tetap saja memeluk dan menciumi wajah Arya. Arya pun timbul pula rasa sayangnya kepada sang istri yang cantik itu. Perlahan-lahan Arya memulai rambut istrinya yang panjang. Setelah asik bermesraan, akhirnya telepon yang berada di kantong Arya berdering. Setelah diangkat ternyata Pak Dahlan lah yang menelepon. Halo Arya, kamu di mana? Hujan-hujan begini. Terdengar suara Pak Dahlan. Ini Pak, saya dengan Ajeng berteduh di sini. Wah, hujannya lebat sekali Pak, jawab Arya. Loh, kamu dengan siapa? Pak Dahlan heran. Ya dengan Ajeng lah Pak. Dengan siapa lagi? Bagaimana Bapak ini? Ajeng dari tadi di rumah Bapak loh. Kamu jangan ngawur, kata Pak Dahlan agak heran. Sudahlah Pak, jangan bergurau. Ajeng ada di sini dari tadi. Kami berangkat ke kebun untuk mengambil telepon yang ketinggalan di gubuk. Udah ya Pak ya, assalamualaikum, kata Arya langsung saja memutuskan pesawat teleponnya. Pak Dahlan kelabakan menerima kenyataan ini. Akhirnya kembali dia coba menghubungi Arya. Namun 2, 3, 4, 5 bahkan nyaris belasan kali Arya tak bisa dihubungi. Mas Arya bilang apa Pak? Tak apa-apa, kamu di sini saja dengan ibumu ya. Lalu Pak Dahlan berdiri dan mengambil senter serta sebuah golok. Kemudian dia keluar dengan tergesa-gesa. Loh Pak, hari masih hujan loh Pak, terdengar istrinya berteriak. Namun Pak Dahlan tidak menghiraukannya. Dalam hujan yang begitu lebat, Pak Dahlan berlari menuju gubuk milik Arya yang berada jauh di belakang rumahnya sana. Cahaya kilat samar menyamar, tak ada rasa gentar dan takut di hati Pak Dahlan. Buktinya dia tetap berlari. Pak Dahlan ngomong apa sih Mas? Ajeng yang berada dengan Arya bertanya pula ketika dia melihat Arya agak terbengong-bengong ketika menerima telepon dari Pak Dahlan. Itu loh, Pak Dahlan ngawur. Katanya kamu berada di rumahnya. Bukankah sejak tadi kita pergi ke sini kehujanan? Biasalah Mas orang tua, Ajeng menjawab santai.
Di dalam hati, Arya agak kebingungan juga sebab selama ini Pak Dahlan tak pernah bergurau begitu kasar. Sebab suasana saat ini hujan lebat sementara dia mengatakan bahwa istrinya berada di rumah Pak Dahlan. Berarti yang satu ini siapa? Namun Arya membuang semua keraguannya itu, apalagi ketika Ajeng memeluknya dengan sangat mesra sekali, lengkap dengan ciuman-ciumannya. Arya kalang kabut, tak tahu lagi mana istrinya dan mana yang bukan. Akhirnya mereka terlelap dalam sebuah gubuk yang Arya sendiri tidak tahu keberadaannya. Mereka mandi keringat, penuh kebahagiaan dan penuh senyum menghias bibir kedua mereka. Pak Dahlan bagaikan banteng jantan berlarian di dalam kegelapan dengan mengikuti cahaya senternya yang tajam, sementara goloknya tetap standby di tangan kanan. Setelah sampai di gubuk milik Arya di tengah perkebunan, langsung saja dia memeriksa gubuk. Ternyata tak ada seorang pun di sana. Hanya ada sebuah telepon milik Ajeng yang terletak di samping cermin di atas rak. Pak Dahlan mengambil telepon itu dan memasukkannya ke dalam kantong bajunya yang nyaris basah. Kemudian dia kembali memeriksa ruangan dan tak senang hatinya. Dia masuk ke belakang sampai ke dapur dan tembus ke pintu belakang, lalu masuk ke sebuah gubuk yang berada tak begitu jauh dari gubuk Arya, gubuk Pak Darso. Namun setelah memeriksa gubuk Pak Darso tak juga ditemukannya Arya. Kembali dia terus ke sana, masuklah dia pada sebuah gubuk yang sudah lama tak pernah dihuni. Tak ada juga Arya. Astagfirullahaladzim, barulah Pak Dahlan ingat. Astagfirullahaladzim. Buru-buru Pak Dahlan balik ke rumahnya. Diberikannya telepon yang diambilnya di atas rak samping cermin di dalam gubuk milik Arya kepada istrinya Ajeng. Tapi dia tidak mau bercerita apa-apa, namun tampak Ajeng sangat gusar. Pak, mana Mas Arya? Ada apa, Pak? Tak apa-apa. Pak Dahlan berlari lagi menuju rumah Agus yang berada tak jauh di samping rumahnya. Setelah menemui Agus tertawa cikikikan. Aduh, ini yang kedua kalinya ini Pak, Ayo Pak, kita ke sana saja. Agus mengambil senter dan memasang sepatu botnya. Mereka berlari lagi menelusuri jalan setapak. Kemudian mereka masuk lagi ke dalam sebuah perkebunan sawit yang tak besar, hanya sekitar sekepala manusia. Maklum, kebun ini mungkin baru ditanam. Ya, inilah kebun milik Arya. Mereka mengambil jalan pintas sehingga tak terlalu banyak memakan waktu. Karena itulah mereka melewati semak belukar. Akhirnya Agus dan Pak Dahlan menuju sebuah batang pohon besar yang berada di sudut kebun milik Arya. Ternyata di sana. Ternyata di sana Pak Dahlan dan Agus menemui Arya sedang tidur dengan asiknya memeluk sebuah batang kayu. Hei, Arya, apaan kau ini? Agus tertawa terbahak-bahak. Sudah, jangan terlalu gembira. Bangunkan saja baik-baik. Dia kan tidak tahu situasi di hutan sini, jadi harap maklum saja, jangan diketawakan, kata Pak Dahlan penuh bijaksana kepada Agus yang cerengesan. Hei Arya, bangun. Apa yang kau lakukan itu? Tanya Agus penuh semangat menggoncang-goncang pundak Arya. Arya masih saja memeluk batang kayu sambil tiduran di atas tanah di bawah batang pohon di pinggiran hutan kebun miliknya. Memang Arya termasuk orang baru di sini, jadi dia tidak tahu sama sekali dengan keadaan lingkungan hutan di sekeliling tempat ini.
Akhirnya Agus mengambil sepucuk cabang kayu yang basah lalu mengipas-ngipaskan air hujan yang berada di pucuk kayu itu ke muka Arya. Arya tersentak. Siapa kalian? Siapa kalian? Waduh, ngapain kau le? Kata Pak Dahlan. Ngapain lu Arya? Kau Agus, Ajeng mana? Ajeng mana? Mana istriku? Kata Arya kelagapan setelah menyadari dirinya tiduran memeluk sebatang kayu di atas tanah. Aku di sini masih. Arya dan Agus langsung melompat memeluk Pak Dahlan. Kan saya sudah bilang Gus, jangan terlalu gembira. Sudah ayo sekarang kita pulang saja, kata Pak Dahlan memopong tubuh Arya yang tampak lemas. Setiba di rumah, Pak Dahlan tidak bercerita apapun kepada orang-orang yang berada di sana, yaitu istrinya sendiri Bu Minah dan Ajeng, istri si Arya. Sementara Agus sudah diperingatkan oleh Pak Dahlan agar tidak menceritakan hal ini kepada istri Arya sebab takut akan menimbulkan persoalan di tengah keluarga mereka. Bukankah selama ini mereka akur-akur saja dan hal ini terjadi karena tipuan kuntilanak belaka. Demikianlah cerita ini, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Jika ada penyampaian tidak berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.